Kita selalu mengatakan bahwa pekerjaan kita itu mirip seperti kayak koin bersisi dua. Kita punya produk atau kita punya service. Saya menyebutnya sebagai solusi. Sesuatu yang kita jual kepada customer kita yang membuat customer membeli dari kita. Tapi jangan salah, selain solusi, service atau produk kita, jangan lupa juga ada si yang kedua, yaitu emosi. Jadi berbicara mengenai bagaimana sih perasaan si pelanggan itu. Bagaimana perasaan mereka setelah mendapatkan service dan produk atau jasa yang kita berikan. How do they feel? Jangan sampai kemudian benar sih dapat service yang dibutuhkan, tapi tidak mendapatkan keramahan, tidak mendapatkan sebuah pelayanan yang menyenangkan. Ini contoh yang sederhana, ini lagi heboh tentang Pertamina yang kemudian lagi ribut kan sekarang ini. Mungkin ini jadi perhatian penting untuk pejabat di Pertamina ketika kasus oplosan itu. Makanya saya bilang hati-hati dengan CIC, cheating, ignorance, sama complicated. Ini kan faktor pertama, cheating. Ketika orang udah mau beli dengan ron tinggi, taunya ternyata dioplos. Akhirnya kan kesel, lantas kemudian beli ke toko sebelah. Meskipun harganya lebih mahal, tapi aku tidak merasa ditipu dan kualitasnya ada di situ. Sampai akhirnya toko-toko sebelah kelangkaan stok dan sebagainya. Harus dong kalau mau belilah ke Pertamina. Persoalannya adalah kecuali lah ya, kamu monopoli dan orang nggak punya pilihan. Tapi ketika ada produk saingan kompetitor kita dan kita tidak memberikan pelayanan lebih baik, mereka akan pindah meskipun harga kita lebih murah. Kalau di Service Excellence tahun 1988 seorang peneliti mulai memperkenalkan RETER. Pertama itu bicara mengenai R, reliability. Berarti bisa dipercaya atau tidak, bisa diandalkan atau enggak. Yang kedua, assurance, garansi, jaminan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa barang yang dibeli itu sesuatu yang ya kita menjamin. Kemudian tangible, apa yang bisa dilihat, dirasakan, misalnya bungkusannya, penampilannya. Lantas kemudian empati, bisa turut merasakan, bisa mengerti, memahami ketika misalnya contoh kita lagi susah. Ini gimana sih bukanya, gimana sih pasangnya, model-model seperti kayak furniture, nggak semua orang bisa memasang. Berikutnya terakhir banget, responsiveness, seberapa cepat merespon ketika ada komplain, ketika ada keluhan, ketika ada pertanyaan. Contoh yang luar biasa, kisah kereta api di Jepang, bahwa itu ada sebuah jalur di pedalaman Hokkaido, jalur antara dari kami ke Shirataki, dan udah mau tutup nih. Masalahnya satu, masih ada satu anak sekolah yang bersekolah gitu. Jadi akhirnya mereka sepakat tetap beroperasi hanya untuk mengantarkan si anak sampai ini dengan tamat. ya, sampai anak ini tamat. Jadi menarik, waktu ketika saya pertama kali bekerja, pemikiran kita anak kampus kan yang namanya customer, ya pelanggan. Siapa pelanggan? Orang yang membeli barang atau jasa yang kita jual. Nah, sampai kemudian kita diajarin tentang TQM, Total Quality Management, bahwa the next process is our customer. Bahwa yang disebutkan customer tidak selalu orang-orang yang berada eksternal yang membeli barang atau jasa kita, tapi ternyata kita-kita yang di dalam pun punya customer, orang yang akan menerima pekerjaan dari kita. Misalnya contoh, kalau saya kemudian mengedit tulisan saya melakukan pekerjaan mengedit itu dengan bagus nggak? Sehingga pada waktu ketika aku diserahkan, orang yang berikutnya lagi tidak harus periksa ulang-ulang lagi. Nah itu loh, setiap orang yang akan menerima pekerjaan dari kita, itulah sebenarnya customer kita. Karena kan ini merupakan sebuah rantai, makanya disebut dengan service chain, sebuah proses yang berantai. Nah, EQ service selalu kita akhiri dengan kata service dengan heart. H itu apa? Helping the people who give you living. Jangan dipersulit, jangan menggigit tangan yang memberi kamu makan. Dan kita selalu harus ingat, karena customer lah kita bisa hidup sampai hari ini. Yang kedua adalah empathy with their pain. Berempatilah dengan kesakitannya mereka, susahnya mereka seperti apa. Dan kalau kita punya service, bagaimana caranya kita mempermudah, bukan mempersulit. Kemudian A, add more things under your control that can make our customer happy. Jadi tambahkan lebih banyak hal lagi yang bisa kamu lakukan untuk membuat customer merasa bahagia. Kemudian R, reduce customer's headache. Jangan menambah lagi perasa pusingnya. Oh bu, kalau kayak begini mesti tambahkan kayak begini. Kenapa nggak dari awal-awal ngomongin? Dan think long term. Jangan cuma sesaat, jangan cuma sekali, tapi untuk jangka panjang bagaimana caranya dia merasa happy dan akan balik lagi. Betapa pentingnya kalau kita mau jaga customer kita supaya customer kita tetap bersama dengan kita. Ini bukan lagi cuma sekedar produk, bukan lagi cuma sekedar barang, tapi kalau customer terutama mengalami CIC, cheating, ignorance, sama complicated, dibohongi, terus dicuekin, sama dibikin susah, customer akan pergi. Makanya Jack Welch selalu mengatakan, kita punya bos yang tertinggi di dunia bisnis, yaitu customer. Dia bisa memecat dari level direktur sampai OB dengan cara pindah ke kompetitor kita.